Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua mahasiswa yang sangat saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan perkuliahan jaringan komputer yang mana pada hari ini akan membahas tentang modul 10, yaitu terkait dengan basic router configuration. Nah, pada modul ini kita tujuannya adalah bagaimana memahami gitu terkait dengan implementasi setting dasar di dalam perangkat router ya, dan juga dalam perangkat end device. Nah, jadi di sini kita ada 3 subtopik. Yang pertama seperti apa nanti konfigurasi atau setting dasar dari router tersebut. Kemudian bagaimana mengkonfigurasi interface, misalnya mengkonfigurasi interface di Cisco router ya, itu active interface on Cisco IOS router. Kemudian juga mengkonfigurasi misalnya perangkat yang akan menggunakan default gateway ketika dia akan digunakan untuk mengirim pesan ke perangkat di luar jaringan. Oke. Yang pertama kita bahas dulu konfigurasi initial router setting. Nah, jadi tahapan dari konfigurasi dasar dari router ini, yang pertama itu biasanya kita adalah mengkonfigurasi device name ya, device name atau mengkonfigurasi nama perangkat. Yang mana perintahnya adalah misalnya hostname, lalu nama routernya apa, misalnya hostname R1 gitu ya, atau router 1. Nah, itu yang pertama untuk perangkat, mengkonfigurasi nama perangkat. Yang kedua adalah mengkonfigurasi untuk keamanan di level privilege access mode. Nah, jadi misalnya dikonfigurasi dengan perintah enable secret, lalu passwordnya apa gitu ya. Nah, diberikan password tergantung kita. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mengkonfigurasi keamanan terkait dengan user exit mode. Nah, ini perintahnya adalah yang ini ya. Yang pertama kita ketik perintahnya itu line console 0, kemudian setting passwordnya apa gitu kan, password, lalu biasanya ditambahkan dengan perintah login. Nah, kemudian untuk berikutnya adalah mengamankan misalnya untuk akses remote telnet atau SSH. Nah, ini adalah perintahnya. Misalnya diketikkan line PTY 04 gitu ya. Nah, kemudian passwordnya apa? Lalu login. Nah, juga bisa ditambahkan transport input apakah SSH, telnet ya. Nah, kemudian untuk mengenkripsi semua plain text ya, karena plain text ini kan dalam pengiriman data yang terbuka gitu kan. Nah, jadi biasa di-encrypt. Nah, perintahnya adalah service password encryption, sehingga nanti semua password-password yang telah kita buat itu di-encrypt. Lalu juga untuk mengkonfigurasi legal notification dan juga untuk save configuration, misalnya banner mode D, lalu masukkan pesannya apa, kemudian N ya. Untuk mengkonfigurasi, untuk menyimpan konfigurasi itu, maka copy running config startup config ya. Nah, ini adalah tahapan dasar dari mengkonfigurasi router. Nah, kemudian nanti kita akan bisa juga ya, contohnya ini mengkonfigurasi dasar router. Nah, jadi misalnya perintah untuk konfigurasi dasar di router R1 misalnya kan, lalu disimpan dari RAM ke NVRAM ya. Nah, ini save to NVRAM, maka inilah misalnya perintahnya. Ini memberi nama misalnya hostname R1, enable secret class ya. Nah, ini password privilege
exit mode-nya. Nah, ini secure exit mode-nya ya. Maksudnya user exit mode yang ini. Nah, lalu passwordnya login ya. Kemudian ini yang secure SSH atau telnet. Login. Nah, ini. Kemudian, nah ini untuk yang mengencrypt plain text tadi. Lalu binary mode-nya ini untuk legal notification-nya kan. Nah, ini contohnya. Kemudian ini untuk menyimpan ya. Menyimpan konfigurasi ke NVRAM. Nah, nanti kita juga cobakan di packet tracer bagaimana mengkonfigurasinya ya. Misalnya untuk verifikasi default router configuration, bagaimana konfigurasi dan verifikasi initial router configuration, dan save running configuration file. Kemudian yang 10.2 itu mengkonfigurasi interface. Nah, jadi untuk mengkonfigurasi router interface, yang pertama yang diperhatikan beberapa isu yang terkait dengan perintahnya di sini adalah misalnya interface itu harus kita pahami dulu tipe dan numbernya gitu kan. Misalnya apakah tipenya gigabit lalu numbernya misal 001 atau tipenya Fast Ethernet 01 misalkan. Nah, jadi itu interface. Kemudian juga biasanya ditambahkan deskripsi. Deskripsi ini misalnya interface ini untuk koneksi kemana, misalnya untuk link ke LAN gitu kan, atau untuk linknya ke router 1 gitu, maka bisa ditambahkan deskripsi di sini. Kemudian ditambahkan IP address-nya versi 4 dengan subnet mask, lalu juga bisa ditambahkan IP address versi 6 ya dengan traffic length-nya. No shutdown untuk mengaktifkan interface tersebut ya. Nah, jadi good practice menggunakan description command untuk menambah informasi terkait dengan network connected ke interface. Jadi koneksi jaringan ke interface. Kemudian ini adalah command ya, perintah untuk mengkonfigurasi interface yang ini tipenya G0 gigabit Ethernet, lalu numbernya 000. Di mana di R1? Nah, misalnya ini ya yang G00. Nah, contoh misalnya di R1 interface gigabit Ethernet 000, kemudian deskripsinya ini link ke LAN, berarti link ke sini ya, ke LAN. Nah, itu. Kemudian IP address-nya ini 192.168.10.1 ya, yang ini. Lalu yang ini yang netmask-nya. Kemudian IP address versinya ini ya. Nah, jadi itu ditambahkan, dan no shutdown adalah untuk mengaktifkan interface-nya. Nah, kemudian ini yang di G001 yang ini ya. Tadi kan yang ini. Nah, sekarang yang G001. Nah, misalnya interface gigabit Ethernet 001, kemudian deskripsi untuk link ke R2. Nah, ini. Berarti ini linknya ke router 2 ya, dari R1 ke R2. Kalau tadi kan dari R1 ke LAN ya. Nah, kemudian IP address-nya ditambahkan ini misalnya yang versi 4-nya dengan netmask-nya ini. Kemudian IP address versi 6-nya ditambahkan juga. Lalu no shutdown untuk mengaktifkan interface, exit misalnya. Jadi itu untuk mengkonfigurasi interface ya, router interface. Nah, untuk memverifikasi konfigurasi interface-nya ya, untuk verifikasi biasanya ada beberapa perintah, misalnya show IP interface brief ya, atau yang untuk versi 6 tambahkan show IP P6 interface brief. Nah, misalnya di R1 kita ketik show IP interface brief, maka muncul beberapa informasi misalnya terkait dengan interface router tersebut ya. Nah, ini tipe dan numbernya ya. Bisa ada VLAN di situ. Nah, jadi ini untuk verifikasi interface configuration. Nah, misalnya kalau IPv6 ini ya muncul nanti ya sama gigabit Ethernet. Biasanya ini tipe dan number dari interface-nya ya kan. Nah, VLAN-nya juga apakah aktif atau down. Nah, ini adalah tabel yang meringkas ya perintah-perintah yang digunakan untuk
verify interface configuration. Misalnya show IP interface brief tadi ya, show IP P6 interface brief. Nah, ini apa? Berarti ini maksudnya untuk menampilkan semua interface-nya, IP address-nya, dan juga statusnya, apakah up atau down gitu ya. Kemudian show IP root, ini adalah untuk menampilkan isi of the IP routing table. Ya, ini adalah menampilkan isi tabel IP routing-nya di dalam RAM. So interface ini adalah menampilkan statistik dari semua interface di device dan biasanya cuma menampilkan yang informasi terkait IP versi 4. Nah, sedangkan ini show IP interface, maka dia akan menampilkan semua statistik IPv4 di semua interface di router. Nah, kemudian kalau yang show IPv6 interface, pasti dia memunculkan statistik IPv6 ya untuk semua interface di router. Kemudian konfigurasi verification command. Jadi ini bisa untuk status dari sebuah interface dengan perintah show IP interface brief atau show IP P6 interface brief. Nah ini ya contohnya. Ya. Oke, nah ini show IP root ya, contohnya show IP P6 root. Nah apa yang munculkan biasanya kalau show IP root ini biasanya yang terkait dengan konten dari IP routing table-nya. Misalnya routingnya C ini yang connect langsung ke dia kan, directly connected ya. Nah, kemudian ya ini yang muncul juga IP ya. Yang jelas semua konten of IP routing table-nya. Kemudian ini juga show IP P6 root berarti untuk versi 6-nya ya. Yang langsung connect ke interface-nya. Baik, kemudian untuk show interface ini untuk show interface ini tadi dia akan menampilkan statistik untuk semua interface ya. Misalnya apa yang dimunculkan show interface gigabit Ethernet yang 000, maka muncul semua terkait dengan interface yang G00 itu. Apakah dia sedang up ya. Kemudian apa jenis hardware-nya, internet address-nya, kemudian juga bandwidth dan informasi detail yang lainnya ya. Kemudian show IP interface. Nah, ini ya informasi terkait dengan show IP interface. Nanti bisa dicobakan juga. Kemudian show IPv6 lebih khusus untuk IP versi 6-nya. Nah, ya. Kemudian konfigurasi default gateway. Nah, jadi konfigurasi default gateway di host misalnya. Jadi default gateway ini biasanya dia digunakan ketika sebuah host mengirim sebuah paket ke perangkat di luar jaringan. Ya, misalnya secara default address gateway ini, default gateway address ini secara umum itu adalah router interface address yang di attach ya ke local network of the host. Nah, jadi misalnya kalau kita lihat di sini di router gitu kan. Nah, di sini biasanya ada default gateway-nya kan. Nah, misalnya untuk mencapai PC 3 gitu kan. Alamat PC 1 dengan IP address-nya PC 3, PC address packet with the IP address of PC 3 but forward the packet to default gateway. Nah, kalau misalnya PC 1 kalau dia mau ngirim ke PC 3 berarti dia harus lewat default gateway yang ini gitu ya. Yaitu default gateway-nya adalah G00 yang di interface router 1 ya. Nah, ini. Kemudian default gateway di switch ya. Nah, ini sebuah switch dia harus mempunyai default gateway ya untuk konfigurasi jarak jauh ya.
atau dia mau dikonfigurasi dari luar jaringan. Nah, untuk mengkonfigurasi IP default gateway di switch, dia menggunakan seperti ini, IP default gateway, ya, lalu IP address-nya. Nah, oke. Nah, sehingga nanti switch ini bisa di remote jarak jauh gitu ya. Jadi itu default gateway di switch itu fungsinya begitu. Nah, nanti bisa kita coba juga di paket tracer ya, bagaimana connect sebuah router ke LAN. Ada informasi terkait dengan router information, configuration interface, verify di configuration-nya. Nah, ini nanti yang bisa dilakukan di situ ya, di paket tracer. Baik, jadi itu yang terkait dengan modul 10 ya, tentang basic router configuration. Nanti kita juga belajar dari bagaimana mengkonfigurasi di paket tracer ya. Untuk yang teorinya sampai di situ dulu. Kita akan lanjutkan di basic konfigurasi menggunakan aplikasi software paket tracer. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.